Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman semuanya dimanapun Anda berada ya, doa Mbok semoga kita semua selalu diparingi kesehatan, panjang umur, banyak rezeki ya. Nah, di sini tadi saya menjelaskan untuk teman-teman, bagi teman-teman yang swasta dan yang belum swasta, menurut Mbok ya, dari pengalaman, bukan pengalaman Mbok ya, dari pengalaman mereka yang Mbok yang mereka tuh maksudnya yang dikasih tahu sama mereka untuk si Mbok ya. Sebenarnya itu menjadi swasta juga sangat susah ya, bukannya senang-senang aja, bukan. Bagi mereka yang swasta itu dia tidak mempunyai hak dan tidak mempunyai hak lagi di dalam negara ini, karena kalau mereka sakit atau mereka kena musibah dan mereka kena sanksinya itu mereka harus tetap dipenjara dan tidak bisa dilindungi oleh pemerintah yang ada di Taiwan. Contohnya imigrasi pun KDI pun tidak bisa membantu sepenuhnya gitu, karena dia sudah tidak mempunyai hak di sini. Nah, untuk pesan Mbok untuk teman-teman yang masih resmi, kalau bisa kalian teman-teman semuanya kalau bisa jangan memilih jalan untuk menjadi swasta atau kabur dari majikan. Kalau bisa pertama minta tolong dulu dan telepon dulu ke 1955. Seandainya mereka nggak bisa bantu ya, sampean telepon langsung hubungin agensi masing-masing, minta tolong agar supaya bisa dibantu gitu. Dan mereka sebenarnya tuh saya bukannya membela mereka, enggak ya. Di Taiwan ini ada peraturan, jadi kalau sudah meninggalkan majikan dari majikan resmi itu sampai udah di backlist gitu, maksudnya udah susah kesini lagi gitu. Jadi harus pikir ke belakangnya. Kalau bisa seandainya nggak bisa ganti majikan ya gimana ya, maaf ya, maksudnya Mbok juga ngerasain keluh kesah kalian sih ya. Seandainya kebanyakan ya sabar, dan mereka kabur itu karena nggak ada pilihan lagi gitu. Jadi ya maaf untuk bapak-bapak, ibu-ibu, dan untuk yang ibu-ibu agensi ya, bapak-bapak agensi, bukannya saya membela mereka kabur itu karena tidak ada pilihan lagi ya. Jadi ya tolong dimaklumi, tapi kalau bisa ya jangan kabur dulu, tolong dibantu mereka yang membutuhkan pergantian majikan atau gimana. Memang sih kalau sekarang saat ini saja di agen juga kan pusing juga, karena mereka kesini itu membutuhkan waktu, dan bukan hanya waktu ya, uang juga, pengorbanan uang dan waktu mengambil mereka kan paling nggak 3 bulan. Selama 3 bulan itu urusannya apa saja saya pun takai tahu isi, makanya sedikit tahu ya. Membantu mereka kesini membutuhkan uang ya, membutuhkan biaya, membutuhkan tenaga. Jadi kalau teman-teman sudah dimajikan di situ, sedikit-sedikit ganti majikan atau gimana ya. Kalau bisa pesannya Simbo itu dipertahanin dulu ya. Saya juga sudah pernah menjadi TKI ya, saya sudah benar-benar merasakan, saya ini adalah TKI. Memang saya dulu juga pembantu rumah tangga dulu kerja di sini, jadi tahu di saat kita menyesuaikan diri ke negara ini, negara yang kita nggak kenal orangnya dan nggak kenal tata bahasanya, nggak kenal semuanya, pokoknya harus menyesuaikan dengan semuanya baru. Kita tuh harus menyesuaikan diri selama 3-6 bulan. Jadi selama itu kalau seandainya kita merasanya nggak betah atau pekerjaannya gimana gitu, kalau bisa bertahan dulu gitu ya. Saya dulu di sana ya, maksudnya dari pengalaman saya, job saya jaga akong. Nah, setelah jaga akong saya masih suruh menanam sayur dan setiap hari memotong ayam ya, mituin ayam, pokoknya setiap hari begitu. Tapi karena niat saya kesini memang benar-benar mengabdi sama mereka, sama majikan saya itu, dan lama kelamaan mereka itu juga baik dengan saya gitu ya. Kalau bisa kan kita harus menyesuaikan diri dulu ya guys ya. Kalau memang nggak bisa dan benar-benar udah nggak kuat, yaitu telepon 1955 dan menghubungi agen. Dan memang kalau benar-benar nggak bisa ya, tadi itu keputusan mereka tuh harus kabur, saya juga tidak bisa bilang apa-apa. Sebenarnya Mbak dari mana, namanya siapa?
Dari Pati, Jawa Tengah. Dari Pati, Jawa Tengah. Terus di Taiwan tuh berapa tahun? Kabur, sebelum kaburnya berapa tahun resminya? Resminya baru 5 bulan. Resminya 5 bulan. Terus itu kenapa kok Kak sampai kabur tuh kenapa? Ya karena akunnya saya jaga itu rewel kalau malam. Nggak tahu, orangnya sering jerit-jerit sendiri gitu kalau malam. Saya minta pindah sama majikan, pindah sama agensi, tapi susah sabar. Nah, saya sudah nggak bisa nanganin gitu loh. Oh, maksudnya waktu selama itu 5 bulan itu Akong tuh setiap malam jerit-jerit terus Iya. gitu. Terus Saman juga takut gitu. Iya. Jadi udah ngomong sih sama agent ya? Udah sama agent, udah ngomong sama majikan, sudah ngomong 2 kali. Dibilang sabar, kalau kamu maksudnya merasa terganggu di dalam, suruh tidur di luar di ruang tamu. Tapi saya nggak bisa lah kayak gitu. Takut kalau ada apa-apa gitu. Iya, kalau di rumah sakit juga gitu. Kalau misalkan mau cuci darah gitu ya, pasien lain itu pada diam-diam jerit-jerit sendiri gitu. Saya juga bingung gimana mau. Pokoknya intinya itu bukannya nanti kok takut ada apa-apa gitu ya, Saman gitu. Maksudnya Iya. takutnya nanti kalau ada apa-apa gitu. Terus itu jadi sudah ngomong sama agent sama majikan nggak Udah. cuma sabar-sabar aja gitu Iya, ya. sabar, Jadi sampai sabar memutuskan untuk kabur gitu ya. Iya. Jadi udah misalnya nggak ada jalan keluarnya, udah minta tolong agent pun agentnya suruh sabar aja, majikan juga bilang sabar aja. Akhirnya memutuskan untuk kabur gitu. Iya. Nah, terus setelah kabur ini kerjaannya gimana gitu menurut sampean? Ya kalau ya menurut saya nih, kalau setelah kabur nih kerjaan ya memang sih Berarti belum lama ya, Pak ya? baru Kaburnya berapa bulan? baru mau 3 bulan. Belum ada 3 bulan ya. Belum. Nah, terus kenapa sekarang sampean pengen pulang? Ya karena dapat musibah, sakit, ya lagi mau pulang. Karena sakit ya tuh. Iya. Kayak jadi kadang sakitnya tuh gimana? Kemarin kan aku dengar katanya pingsan atau gimana ya? Nggak taunya pingsan Ya gitu. kan aku kerja pagi, pulang pagi lagi, berangkat jam 8, pulang jam 7 pagi, terus cuci muka, mau istirahat lah, mau tidur. Nggak tahu, katanya teman aku pingsan gitu, terusan udah biru semua gitu katanya. Biru semua. Coba Terus. obatnya diliatin gitu aja maksudnya. Dan ini ya kabar buruk untuk sampean ya. Tadi kan saya sudah minta bantuan sama itu udah imigrasi ya sebelumnya. Nah, sampean itu ternyata dikasusin gitu loh, Me. Iya. Ya pilihan kamu ya, di sini pun sampean sakit-sakit lebih baik pulang aja dulu gitu ya. Iya. Dan ini dia Mbak ini dikasusin sama majikan ya, katanya meninggalkan pasien gitu ya, bukan mencuri atau apa, dia alasannya meninggalkan pasien. Dan pasien itu kan majikannya nggak terima dia kabur, makanya dia dilaporin polisi bahwasanya dia itu meninggalkan pasien. Makanya hari ini Boe sendiri, saya ambil Mbak itu dari Kaohsiung loh guys, dari Kaohsiung ke Taipei sini. Dan karena ada masalah problem, jadi sampean harus melewati sidang dulu ya. Boe nggak bisa karena sampean dalam keadaan sakit, jadi saya tidak bisa membantu sampean untuk penjara luar gitu. Dan sampean harus biar langsung aja polisi yang nanganin kan, karena sampean ada keadaan sakit, jadi insya Allah sampean dipercepat gitu ya. Karena kalau penjara luar tuh takutnya kan maksudnya nunggunya lama, nggak dipercepat gitu, maksudnya sama nggak ada resepnya apa nggak itu. Jadi saya serahkan nanti sama imigrasi, dan sampean nunggu maksudnya di dalam penjara sih nggak apa-apa lah, di situ kan kayak penampungan biasa gitu. Dan sampean itu harus harus disidang gitu loh. Ya waktu itu kenapa sampean ya nggak usah takut lah, karena alasannya begitu, sampeannya begitu gitu. Terus ini saya mau wawancara untuk teman-teman yang bermasalah ya, yang problemnya itu harus melewati pengadilan. Dan namanya siapa? Maheswari dari Jawa Tengah. Jawa Tengah ya. Masalahmu tuh sampai sekarang tuh masalahmu tuh apa gitu? Sampean di Taiwan berapa tahun? 4 tahun lebih.
4 tahun lebih. Yang swastanya berapa tahun? Yang swastanya 3 tahun. Jadi 1 tahunnya resmi langsung Iya, kabur. iya. Nah, alasannya kenapa waktu itu kok kabur gitu? Waktu itu karena kabur karena kerja selalu dioper sana kemari. Jadi setiap bulan harus ke satu tempat lain ke tempat lain gitu. Ada 3 tempat. Oh, jadi masalahnya itu sampean kerjanya tuh dioper ya, dari Iya. sebulan di sini, sebulan di sini, sebulan di sini. Nah, Iya. itu jobnya tuh apa pertama? Jobnya jaga ama. Jobnya jaga ama. Iya. Terus pekerjaannya nggak sama gitu. Pekerjaannya juga ya ada tasau, ada kan satu tempat ada anak kecil gitu. Kalau ada anak kecil kita juga bantuin masak buat anak kecil, kadang bantuin nyuapin gitu. Nah, waktu itu nggak ngomong sama, nggak komplain sama agensi. Udah, tapi agensi ya bilangnya harus sabar dan sabar gitu. Saya sampai bersabar sampai menunggu sampai 1 tahun. Tapi sampean nggak telepon 1955? Waktu itu nggak kepikiran. Nggak kepikiran ya. Jadi cuma ngomong sama agen, Iya. kalau apa namanya, kok jobku begini gitu. Jobku Iya. jaga ama kok aku dikerjakan setiap bulan begini ganti-ganti. Iya, Sampai ganti. berapa rumah itu? 3 rumah. 3 rumah guys. Iya. Jadi Mbak ini tuh, Maiswari itu jobnya jaga ama. Sesampainya di Taiwan, setiap bulan dioper-oper ke rumah sini gitu ya. Iya. Ya capek sekali itu. Iya. Nah, jadi udah lapor sama agen tetep, tapi nggak dikomplain gitu. Nggak ada ini. Ya suruh tetap sabar dan sabar gitu aja. Seharusnya telepon 1955 dulu ya. Untuk teman-teman ya, pesan Boe kalau bisa ada masalah apa, telepon dulu 1955 ya. Pertama memang harus menghubungi agen ya. Kalau agen nggak itu ya saya sarankan untuk telepon 1955 ya. Ya maaf ya Iya. untuk itu karena nggak di ini. Setelah itu sampai apa namanya, memutuskan memutuskan untuk kabur gitu. Iya. Nah, setelah kabur itu kerja di mana aja? Kerja di daerah Tainan. Enan ya. Iya. Itu di Tainan itu teman atau siapa yang mencari? Itu teman yang nyariin. Oke. Dan di situ sampean apa namanya, gajinya gimana selama menjadi kaburan itu, apa enak dan susahnya? Ya kerja sih ya hampir sama, jaga orang tua gitu kan, cuman gajinya lebih lumayan gitu, lebih tinggi gitu. Karena saya kabur juga kepengen gaji yang lebih besar sedikit gitu. Ya, pengen ya ini kabur karena pertama apa namanya, Kerja selalu dioper-oper, Mhm. terus yang diurus juga susah gitu. Umur sudah 90 lebih. dan senangnya dia menjadi swasta ya, gajinya Lumayan. berapa gajinya? 27-28 gitu. Oh gitu. Nah terus susahnya gimana? Susahnya ya kalau mau kemana-mana nggak bebas. Gak bebas. Nah, Ah, ada nggak ya. rasa takut atau gimana gitu? Rasa takut ya pasti ada lah. Kalau lihat apa-apa polisi pasti ya langsung rasa takut itu muncul gitu. Jadi enaknya, maksudnya senangnya itu kalau untuk menggaji gede, susahnya itu kalau sakit ya. Kalau sakit Iya. terus Kalau kalau keluar pikirannya tuh susah. nggak nyaman gitu, nggak Iya. kayak nyolong gimana gitu. Iya. Terus setelah ini dia memutuskan untuk menyerahkan diri di Mbok ya. Dan waktu itu juga sesampainya di imigrasi ada masalah ya Mbak ya. Iya. Masalahnya tuh katanya apa? Masalahnya katanya saya membawa HP yang dipinjamkan. Tapi saya merasa mereka sudah memberikan untuk saya. HP itu ya. Iya. Masalahnya dia dikasusin sama majikan itu, dia itu mengasih, maksudnya udah waktu itu kan HP-mu gimana, maksudnya kok sampai dikasih HP itu gimana? HP aku ya masih bisa dipakai, cuman HP jadul gitu ya. Cuman HP dulu jadul gitu. Terus majikan bilang katanya HP kamu mana? HP aku kasih lihat ke majikan, HP kamu ini jelek katanya. Aku bilang nggak apa-apa jelek, yang penting masih bisa dipakai, masih bisa buat komunikasi sama keluarga di Indonesia. Pesannya tadi untuk teman-teman sudah ya, maksudnya kalau bisa pesan untuk teman-teman gimana? Ya buat teman-teman yang ya jangan mikir untuk kabur lah. Jadi kaburan itu nggak enak, kemana-mana juga susah, apalagi kalau sampai sakit di sini itu susah banget, bayarnya mahal kalau sampai sakit. Jangan mikir gaji gede, itu aja. Oke siap, pokoknya untuk teman-teman semuanya ya,
kalau bisa jangan mengambil keputusan untuk menjadi swasta, karena pertama kalau sakit itu sangat susah sekali ya. Kedua, lagian kalian kalau sudah kabur itu tidak mempunyai hak apapun dari pemerintah. Paling nggak semuanya harus sendiri, dan pulang harus ya membayar denda lah. Jadi lebih rumit, apalagi kalau seperti mereka ini udah dikasusin sama majikan. Dia harus menghadapi majikan, menghadapi pengadilan. Harus lewat pengadilan baru bisa pulang. Dan paling susahnya lagi sudah tidak bisa kesini lagi kalau udah di blacklist, udah di begini nih, udah kamu tuh udah selamanya nggak bisa kesini lagi ya. Ini tadi Mbak yang sakit ya Mbak sakit, dan saya tidak bisa membantu sampean untuk penjara luar. Biarkan imigrasi yang membantu sampean pulang secepatnya, karena sampean keadaan sakit gitu ya. Jadi sampean biarin nanti saya antar sampean ke imigrasi, terus biar mereka yang ngurusin gitu. Ya, dari Kaohsiung guys. Ya semoga sampean cepat sembuh lah penyakitnya, biar ini sakitnya sih darah rendah, sering pingsan begitu guys. Ya, habis ngono wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekarang kita mau berangkat ke imigrasi ya guys, nganterin Mbak E. Dadah. Semoga prosesnya lancar ya Me. Itu apa, baby cardnya sudah siap semua ya? Nomor teleponnya udah dicatat belum? Nanti nomor teleponnya keluarga semua dicatetin. Kan kamu kalau telepon keluarga kan nanti di sana kan nggak boleh pakai HP. Ada itu di itu tadi. Bukan, dia telepon sendiri. Aslinya mau di nanti. Aslinya mati. Nih sekarang kita mau bantu dia ke imigrasi. Oh betul. Buka. Halo. Gak lancar ya? Wet Bok, sehat Bok. Ih, kamu cantik hari ini. Halo Bu, sehat Bu. Nih tolong ya, dibantuin. Semoga prosesnya lancar. Hari ini kamu cantik sekali. Iya dong Bok. Kalau udah begitu nggak boleh marah-marah ya. Kapan bilang? Yaudah, bye-bye. Semoga prosesnya lancar ya guys. Amin. Nah. Tolong ya, jaga urusin saudara-saudara kita. Hai. Assalamualaikum. Salam.